Oke, selamat datang di channel M-Random. Untuk kali ini, di depan saya ini ada motor yang menarik. Ini CB 650R Neo Cafe. Tapi sebetulnya ada yang lebih menarik untuk saya bahas di video kali ini. Jadi bukan motor ini. Di motor ini kita geser dulu aja lah ya. Kita layout ulang. Aduh, enak ya suaranya. Nah, ini dia project yang menurut saya lebih menarik untuk kita bahas di video kali ini. Ini adalah Neo Herex dari Ego Project. Untuk video kali ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Automaster ini di Bandung. Kita pinjem bengkel mobilnya untuk syuting video kali ini. Kita akan ngebahas si Neo Herex ini ya. Jadi Neo Herex ini tuh sangat terinspirasi dari motor-motor Herex yang pasti udah pada tahu ya kulturnya di Indonesia ini. Nah, si Herex ini tuh kan kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Dimulai dari motor-motor Honda seri CB, kalau nggak salah dari seri CB dan GL ya. Dari situ dimodifikasi sedemikian rupa. Biasanya, utamanya sih kayaknya mereka lebih memodifikasi di area mesin. Jadinya lebih bertenaga dari aslinya mungkin CB 100 atau GL 100, di-upgrade menjadi ada yang mungkin 160, 200, mungkin bahkan sampai 300. Mungkin yang lebih juga ada kali ya. Untuk project ini kita tetap pakai mesin Tiger. Jadi cc-nya tetap 200 dan nggak banyak perubahan ya. Jadi cuman tetap mempertahankan standar dari Tiger sendiri. Cuman kita merubah di bagian karburasi aja. Kenapa kita sebut ini Neo Herex ya? Ya satu karena memang yang saya bilang tadi, kita memang terinspirasi dari Herex. Cuman ya para penggiat Herex juga punya pakem sendiri ya yang menyebutkan bahwa motor dia itu Herex. Makanya kita sebut aja ini Neo Herex. Siapa tahu jadi inspirasi juga untuk modifikasi lainnya. Menjadi referensi mungkin ya. Karena untuk Herex sendiri itu menurut saya sangat menarik ya. Ini tuh sebuah fenomena kultur motor yang kayaknya cuma ada di Indonesia. Dia nggak tahu asalnya kayaknya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur lah ya. Cuman emang keren aja gitu bisa sampai ke Jawa Barat bahkan menyeberang ke pulau-pulau lain di Indonesia dengan gayanya yang seperti itu. Nah, si motor ini juga mengambil kesan dari sana. Cuman banyak detail yang kita rubah. Dan kayaknya modifikasi ini tuh nggak bisa ya. Ya mungkin nanti banyak juga sih yang komen apaan Herex kayak gini gitu ya. Cuman ya namanya juga Ego Project ya. Jadi ya ini kan motor kita nggak. Jadi ya serah kita lah. Mau modif kayak gimana juga. Kalau kalian punya motor sendiri ya silakan modif. Suka-suka kalian lah. Yang penting masih aman buat kalian dan pengendara lain lah.
Mau dengar bunyinya nggak? Ini nih. Standar Tiger aja sih bunyinya. Oh. Mudah-mudahan kedengeran ya. Oke, kita bahas bagian belakang dulu nih. Soalnya menurut saya yang menarik itu di bagian belakang untuk motor ini. Jadi di sini ini ada, kalau kita lihat joknya ya, ini cukup menarik karena istilahnya apa ya kemarin tuh? Floating seat kali ya. Jadi emang pengennya konsepnya si seatnya tuh kayak melayang, ada ruang lah di bawahnya ya. Jadi memang biar ngambil konsepsi floating seatnya itu lebih dapat. Step belakangnya sebetulnya ini agak mirip sama konsepnya HRX pada umumnya yang pakai footstep belakang yang ditempel ke frame apa ya, ke frame subframe belakang ini ya. Cuman biasanya kan mereka ditempelnya langsung di luar nih. Ini kita umpetin untuk bautnya tuh dari dalam. Jadi ke dalam sini. Dan untuk menutupinya kita bikin cover juga di sini pakai 3D print karena itu memang tools yang kita punya kebetulan dan kita nggak punya terlalu banyak skill tentang metalworking yang biasanya kan anak-anak HRX tuh pakai plat ya. Ya kita nggak mampu sih untuk bikin itu. Jadinya kita pakai sumber daya yang kita punya dari hasil diskusi yang kita mudah kerjain. Jadinya banyak part yang kita pakai 3D print dan kemudian diolah dengan fiberglass ataupun resin. Jadinya seperti ini gitu. Mungkin beberapa ada juga yang ini part asli dari CB yang kita rubah juga. Dalamannya kita rubah ini dudukannya. Dan kita cut menyesuaikan dengan intake si karbu. Oh ini karbu juga kita pakainya, ini meskipun mesin Tiger tapi karbunya kita pakai punya CBR 150 yang vakum, yang lama ya berarti. Memang karena kita nggak ngejar, kalau HRX sih umumnya kan kayak nyari akselerasi atau respon yang cepat ya. Cuman kita pengen responnya lebih smooth aja. Nah ini juga kita lihat lampu sen. Ini 3D print nih. Ini untuk suspensi belakang, tabung pakai RCB. Mungkin pada tahu biar jadi ngabers motornya. Ini pakai RCB. Dan ternyata lumayan enak. Ini bisa reboundnya adjustable. Untuk preloadnya juga adjustable. Udah kita setting-setting juga. Untuk footstep kita pakai punya apa ya, ini lupa ya. Ini kayaknya dari Yamaha sih. Kayaknya Fiction atau apa gitu, lupa. Mungkin yang lebih tahu bisa komen di bawah. Sama rem juga, master rem dan lain-lain. Kebanyakan sih pakai copotan dari motor pabrikan ya. Misalkan untuk rem kita tetap pakai dari Honda, misalkan Nissin, untuk belakang dan depan juga. Nah ini untuk knalpot kita pakai lokal juga, cuman nggak ada brandnya ya kayaknya. Kita ambil ini karena polos. Ini tuh dari, ya pada tau lah, Purbalingga ya. Akralingga ini mungkin mereknya. Tapi suaranya oke. Dan pengerjaan juga cukup oke untuk si knalpot ini, kayak las-lasannya ya. Istilahnya apa ya? Las cacing ya kalau orang sini bilang ya. Nih, ini kickstarter kita lepas. Karena kalaupun pasang ini mentok ke footstep. Jadinya kita benar-benar mengandalkan si electric starter. Nah, kita mulai bahas bagian depan sekarang. Untuk bagian depan ini kita pakai punyanya apa? Yamaha R15 versi 3 kalau nggak salah. R15 versi 3, cuman untuk triple clamp yang atas, ini kan dia aslinya apa ya? Stang jepit. Jadinya kita bikin dudukannya lagi di atasnya plat supaya bisa pasang riser. Karena kita pakai si R15, jadinya otomatis untuk mempermudah proses pengerjaan dan kebetulan bentuknya lebih enak juga, jadinya kita pakai punya Yamaha juga, yaitu dari XSR 155 kalau nggak salah. Ya ini, cuman ya kita sedikit retouch untuk spakbornya biar nggak terlalu baplang. Cuman untuk cakram ini tetap pakai bawaannya Honda. Ini pakai punya Mega Pro.
Dan detail lain sih yang kita olah itu di si bagian logo ini, sengaja kita pakai emblem dari si Honda. Tapi yang pakai emblem ini biasanya Honda yang premiumnya ya. Ya biasanya setahu saya sih kayaknya yang di CT gitu ya, yang DAX, yang seri-seri itulah dia pakai emblemnya yang ini, karena ini tetap pakai logo si sayapnya yang klasik. Di sini juga ada HM-nya itu tulisannya Honda Motor. Untuk cakramnya tetap pakai untuk kaliper ya. Untuk kalipernya kita tetap pakai dari Honda juga. Pasangannya dari si Mega Pro ini. Ini masih pakai Nissin juga. Masternya juga sama. Lalu di sini ada lampu sennya juga. Sennya juga ini kita bikin juga pakai 3D print dengan LED di dalamnya. Lalu untuk lampu, ini lampu depan kita pakai, ini tuh berapa in ya kalau nggak salah, kayaknya 4 atau 5 ya, lupa. Pokoknya kayaknya seukuran sama C90 deh ini, seginian. Sengaja nggak pakai daymaker karena kita pengen ngejar lampunya yang warna kuning. Karena apa ya, pengen lebih klasik aja, jadinya tetap pakai yang bohlam warna kuning. Soalnya kalaupun pakai daymaker kayaknya menghilangkan kesan apanya ya, si CB lamanya gitu ya. Jadi kita tetap mempertahankan si warna kuning ini. Nah, untuk cakram belakang juga kita sama pakai dari Honda juga, tetap ini pakai punya CB 150 untuk cakram belakang. Sedangkan untuk pelek kita pakai aluminium depan belakang. Lebarnya saya lupa sih tepatnya berapa ya. Kita lihat. Ini ada tulisannya nggak ya? Tapi untuk bannya kita pakai belakang 130/70 ring 17. Depannya 110/70 ring 17. Nah, ini juga untuk ban kita pilih yang slick. Karena waktu itu kebetulan lihat di marketplace, wah ini menarik nih ban slick ini gitu ya. Ini kita nggak pakai yang mahal juga bannya, ini kita pakai IRC. Cuman untuk gripnya oke nih. Bahkan sangat oke sih untuk dipakai di jalan kering ya. Dan salah satu alasan untuk pakai ban slick ini juga apa ya, untuk ngambil si kesan modernnya sebetulnya. Jadi si bentuknya lebih simpel kan, nggak ada kembangnya gitu. Nah, yang jadi salah satu pertimbangan kita membuat project ini, membuat motor ini adalah merubah bukan proporsi ya, mungkin ergonomi berkendara. Jadinya posisinya kalau untuk CB sih biasanya agak maju ya, jadi kita bikin agak mundur supaya riding posisinya lebih enak. Meskipun secara proporsi sampai belakang sih mirip-mirip lah ya. Jadi kan CB rata-rata joknya juga pendek. Cuman di sini kita bahas si sitting positionnya. Nah jadinya lebih mundur karena kita lihat footstepnya juga nih. Ini agak lebih mundur. Soalnya kalau kayak CB atau GL umumnya kan agak di depan ya, di bawah mesin. Nah, untuk ngakalin itu yang saya bahas tadi, ini bukan hanya cover, tapi sekaligus memberikan proporsi apa ya, lebih panjang ya untuk si tangkinya. Jadinya ya daripada kita bikin tangki CB custom lagi, mending yang udah ada kita kasih cover. Selama modelingnya enak, ini pasti proporsinya tetap oke. Mungkin ada satu informasi lagi nih, saya lupa sampaikan. Untuk arm kita pakai dari W175 dari Kawasaki ya. Ini tuh kayaknya agak lebih panjang sedikit sebetulnya dari si CB. Dan untuk rangka, ini benar-benar 100% rangka asli dari CB. Jadi nggak kita rubah, nggak kita potong. Intinya rangka ini standar. Makanya jadi tantangan juga buat kita kalau gimana kita bisa nempelin barang-barang ini, perintilan ini nih, part-part ini, 3D printan, dan mounting-mounting plat yang kita buat, supaya bisa terpasang di frame asli si CB. Jadi, part-part ini yang menyesuaikan ke rangka. Kalaupun seandainya mau balik lagi ke bentuk CB ya masih bisa ya. Tapi kalau saya sih lebih senang bentuk seperti ini. Oke, mungkin gitu aja dulu ya untuk videonya. Kalau ada unek-unek tentang Herex atau ya informasi tentang Herex,
yang bisa jadi masukan buat kita juga, atau pendapat kalian tentang motor ini, ya kalian tulis aja di kolom komentar biar kita diskusi ya, biar mesra gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.